Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Ibu harapkan kalian tetap sehat. Meskipun sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka di sekolah untuk pembelajaran kita bahasa Indonesia. Ibu harapkan di rumah tetap menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau bisa jangan berkerumun kemana-mana. Cukup di rumah dan kerjakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Baiklah. Minggu lalu kita sudah pelajari pelajaran kita bahasa Indonesia untuk bab 5 yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari ada proposal penelitian, ada proposal kegiatan, ada proposal bisnis, dan ada proposal proyek. Ketiga proposal yang berhubungan dengan proyek, bisnis, dan kegiatan sedikit berbeda sistematikanya dengan proposal penelitian. Kalau di dalam penelitian harus ada kajian teorinya, ada daftar pustakanya, ada perumusan masalahnya. Sedangkan di dalam proposal yang dikatakan kegiatan, saya pikir tidak perlu mengenai metodologi penelitian dan daftar pustaka. Kita cukup menyebutkan sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan dalam sebuah proposal itu. Nah, artinya anak-anak minggu lalu sudah mengerti dan sudah tahu bagaimana yang dikatakan dengan proposal kegiatan itu. Proposal kegiatan yang selalu kita lakukan di sekolah, misalnya kegiatan 17 Agustus dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin ada proposal kegiatan majalah dinding, mungkin ada proposal kegiatan bazar atau kegiatan yang lain. Nah, kalau itu Anda sudah mengerti, sudah tahu batasannya, bahwa proposal penelitian sedikit berbeda dengan proposal kegiatan. Karena di dalam proposal penelitian tadi kita harus ada mengacu pada metodologi penelitian, kajian teorinya harus jelas supaya kita tidak dikatakan dengan plagiator. Jadi kita mengambil dari bab mana, pendapat siapa. Beda dengan yang dikatakan dengan proposal kegiatan. Kalau itu sudah dimengerti, Anda sudah bisa kemarin itu mengidentifikasikan proposalnya, yaitu pendahuluan. Nah, pekerjaan kalian ibu sudah koreksi. Kemarin kita merinci mengenai proposal itu. Misalnya di dalam perumusan masalah itu apa informasi pentingnya, kemudian maksud dan tujuannya apa. Ada beberapa anak yang menyatakan semuanya penting. Justru semuanya penting, yang diharapkan itu yang pentingnya apa? Satu contoh ya, informasi penting dalam karya ilmiah yang ada di buku kita itu yaitu penelitian terhadap penulisan ilmiah dan majalah dinding, meliputi penelitian unsur kebahasaan dan non kebahasaan. Maksud dan tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas. Nah, jadi tidak hanya semuanya penting, jelaskan yang penting itu apa. Ada sekitar beberapa murid lah gitu yang mengerjakan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita masih belajar. Mudah-mudahan untuk kedepannya anak-anak lebih teliti di dalam mengerjakan soal-soal. Itulah pelajaran kita minggu lalu dan masih melanjutkan tentang proposal. Sekarang kita mau melihat halaman 163, yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan. Menganalisis isinya tentang apa sih, tujuannya apa begitu. Kemudian sistematika itu bukan tadi ada berbeda sistematika di dalam proposal penelitian dengan proposal kegiatan. Nah, sekarang kita mau melihat isi daripada proposal itu. Tentunya bermacam-macam, tergantung kepada proposal yang kita ajukan, penelitian kah atau kegiatan. Ya. Satu contoh misalnya proposal kegiatan 17 Agustus. Nah, itu udah kegiatan, tentunya bukan penelitian seperti yang kemarin di dalam karya ilmiah. Kemudian untuk proposal kegiatan 17 Agustus misalnya di sekolah kita buat menjadi sebuah proposal ya. Tentu ada pendahuluannya. Pendahuluannya apa? Ya, mengingat pentingnya hari kemerdekaan untuk kita sebagai pelajar SMA Negeri 10 perlu mengenang para jasa pahlawan kita, yaitu dengan memperjuangkan kemerdekaan kembali.
Artinya bagaimana kita akan melakukan suatu kegiatan. Tujuannya yaitu bentuk rasa syukur kita bahwa kita sudah bebas dari penjajahan. Kemudian ada pesertanya. Pesertanya siapa tentunya? Pesertanya yaitu semua siswa SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Kemudian ada waktu dan tempat. Waktunya di mana? Waktunya di SMA Negeri 10, tempatnya di situ. Kemudian hari dan tanggalnya kita tentukan. Kemudian ada juga susunan kepanitiaan. Kemudian rencana kerja. Rencana kerja itu harus terlampir. Misalnya kita mau melakukan lomba ini, terlampir. Kemudian juga ada anggaran dana. Anggaran dana yang mau kita ajukan kepada atasan kita, baik kepada kepala sekolah atau kepada wakil bagian kesiswaan, sampai kepada penutup. Nah, itu contoh kerangka proposal kegiatan apabila kita melakukan suatu kegiatan di sekolah. Tentu saja kegiatan apa saja yang pernah kita lakukan di sekolah yang nantinya kita akan membuat sebuah proposal, yaitu ada yang dikatakan dengan kegiatan pramuka, ada pentas seni, ada Ramadan, kemudian ada juga yang paling sering setiap tahun yaitu perpisahan di sekolah. Tentunya kalau misalnya ada pengurus yang membuat suatu proposal harus jelas dananya berapa. Kepanitiaannya harus jelas siapa yang menjadi bendaharanya, sekretarisnya, dan sebagai ketua pelaksana. Itu adalah kerangka dari sebuah proposal kegiatan. Kemudian kita melihat dari segi kebahasaannya. Dari segi kebahasaannya tentunya akan kita melihat bahwa bahasa yang kita gunakan dalam sebuah proposal itu seperti apa. Biasanya kita menggunakan bahasa denotatif yang sebenarnya, ya, kalau dikatakan yang sebenarnya tidak mengandung konotasi. Kemudian kita lihat di sini pada halaman 161 bahwa fitur proposal itu ada menyatakan pernyataan argumentatif. Argumen itu ada pendapat, tentu ada pendapat kita. Mengapa kita mengadakan perayaan 17 Agustus tadi? Kita mempunyai pendapat karena kita ingin mengenang jasa pahlawan kita yang sudah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian ada persuasif, ada ajakan. Diharapkan untuk teman-teman di SMA 10 mau berpartisipasi. Nah, itu persuasif. Kemudian ada kata teknis. Biasanya kata teknis itu berhubungan dengan istilah. Kalau misalnya dalam penelitian itu ada istilah instrumen, kemudian macam-macam, ya. Kemudian ada kata kerja tindakan. Mari kita melakukan, action, itu kata kerja tindakan. Kemudian ada kata kerja pendefinisian. Definisi yang itu digunakan dengan kata iyalah, yaitu, dan sebagainya. Kemudian ada kata kerja perincian. Di dalam kata perincian kita lihat nanti di dalam proposal itu adakah kata-kata yang menyatakan perincian. Pertama, kita akan melakukan perlombaan ini. Kedua, ini. Nah, itu sudah menjadi kata kunci kata perincian. Kemudian ada kata keakanan, akan, yang menyatakan harapan setelah diadakan perlombaan ini mungkin akan terjadi silaturahmi, kemudian keakraban di antara sesama SMA Negeri 10. Nah, itu yang dikatakan dengan sistematika, kemudian isi dan kebahasaan. Lihat nih, jadi kita mau menganalisis sebuah proposal kegiatan yaitu mengenai isi, sistematika, dan kebahasaan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, isinya itu bermacam-macam tergantung pada jenis kegiatan. Kegiatan yang kita gunakan itu apa? Ya, Ibu harapkan kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan di sekolah. Apakah itu kegiatan pramuka, apakah itu majalah dinding, apakah mengenai kegiatan 17 nanti. Anda boleh pilih salah satu, ya. Kemudian ada sistematika proposal kegiatan itu. Kita lihat ada pendahuluannya. Pendahuluannya itu meliputi latar belakang mengapa kita membuat kegiatan itu. Ada tujuan kita apa? Tujuannya tadi untuk melatih, mengajak kerjasama, keakraban di antara SMA Negeri 10. Kemudian ada pesertanya siapa? Jelaskan di situ. Kemudian ada waktu dan kegiatan, jelas dia. Kemudian susunan kepanitiaan harus ada di dalam sebuah proposal kegiatan. Kemudian ada rencana kerja, di sini nanti akan kamu lampirkan rencana kerja yang akan kamu lakukan. Kemudian anggaran dana dan penutup. Penutup dalam arti diharapkan proposal ini akan disetujui oleh atasan atau kepala sekolah untuk bisa dilakukan suatu kegiatan.
Itulah dari segi sistematikanya. Karena kita melakukan sistematika atau proposal kegiatan. Beda kalau tadi penelitian seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu, kita sudah identifikasi. Kemudian yang ketiga itu kebahasaan, tadi kita ulang kembali, yaitu pernyataan argumentatif atau persuasif, itu yang hubungan dengan pendapat dan memberikan keyakinan, ajakan untuk teman-teman di SMA 310 untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatan apa? Terserah Anda. Kemudian ada kata-kata teknis atau istilah yang dikatakan tadi, bentuk istilah yang muncul di dalam proposal tersebut. Mungkin tadi ada instrumen ya dan kata-kata lain. Kemudian ada pendefinisian yang dimulai dengan kata ialah, yaitu. Kemudian ada kata perincian yang dimulai dengan pertama, kedua, ketiga. Itu kata kunci di dalam kata perincian. Ada keakanan, itu akan, harapan. Kemudian ada kata kerja tindakan atau action. Dan ada lagi yang dikatakan dengan kata-kata yang mengandung makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Jadi di dalam proposal kita tidak menemukan kata-kata konotasi yang mengandung makna ganda atau kiasan. Nah, bagaimana anak-anak? Sebelum kita membuat sebuah proposal dengan karya kita sendiri, coba buka halaman 163. Di sini ada tugas. Perhatikan cuplikan proposal berikut. Nah, di buku kita sudah ada proposal ya, ada latar belakang, tujuan pelatihan, sampai kepada waktu dan tempat pelatihan. Nah, ini proposal ini akan kita teliti apakah sudah mendapat kriteria seperti yang ada di sini. Nah, kita periksa apakah ada di sana nanti susunan kepanitiaannya, sudah ada waktu dan kegiatannya, sudah ada rencana kerja. Kita periksa, yaitu dengan menjawab pertanyaan tugas di halaman 163, yaitu nomor 1 dan nomor 2 sampai E. Dengan demikian Anda bisa mengerjakan tugas ini kalau Anda sudah membaca proposal yang ada di buku Anda. Setelah itu Anda sudah mengerti, sudah dikerjakan. Mungkin untuk pertemuan kita yang kedua, karena dalam seminggu itu kita 2 kali masuk seharusnya dalam kelas. Jadi ini untuk pertemuan yang pertama kita kerjakan yang ini. Untuk pertemuan yang kedua 2 jam berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah proposal kegiatan. Nah, seperti yang kamu lihat di sini tugas halaman 163 nomor 1 dan 2 ini Anda kerjakan di 2 jam pertama ya. Coba Anda lihat nanti 2 jam pertama itu apa yang Anda kerjakan ini. Kemudian untuk pertemuan kita yang kedua, yaitu untuk 2 jam berikutnya di minggu yang sama, di minggu ini kita membuat sebuah proposal tentang kegiatan di sekolah. Anda boleh pilih kegiatan proposal seperti yang katakan tadi, ada proposal kegiatan OSIS, ada pramuka, ada kegiatan 17, ada kegiatan futsal kita di sekolah, kegiatan Ramadan di sekolah, ada kegiatan bazar ataupun kegiatan dalam rangka perpisahan siswa di sekolah. Jadi Anda boleh pilih kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Dengan demikian tugas Anda menjadi 2, walaupun sekali Ibu menyampaikan materi, karena materi sangat berhubungan. Setelah kita tadi mengetahui isi sistematika dalam kebahasaan sebuah proposal, dengan kita sudah melihat proposal di buku, kita sudah bisa mengerjakan apa-apa yang kurang dalam proposal itu. Nah, kita sekarang berlatih membuat proposal sendiri tanpa harus diskusi. Boleh kamu cari tadi proposal itu di sekolah tentang apa, coba kamu buat sistematikanya, kemudian membuat sebuah proposal dengan mengikuti sistematika yang ada Ibu tulis. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Saya pikir cukup dimengerti ya. Jadi tugas kita ada 2. Untuk 2 jam pertama kita mengerjakan halaman 163. Untuk 2 jam kedua kita mengerjakan proposal dengan proposal kita sendiri, yang tujuannya supaya proposal kita ini disetujui oleh atasan, itu baik kepala sekolah atau wakasseknya. Saya pikir cukup jelas anak-anak. Kalau misalnya kurang jelas, nanti boleh tanyakan langsung ke Ibu lewat WA atau Classroom. Untuk video pembelajaran ini boleh kalian lihat di YouTube Ibu Ruminta Pardosi. Bagi yang belum subscribe, jangan gak subscribe dong, like dan komen. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap menjaga kesehatan.
Terima kasih, selamat pagi.